kita mau bikin bika Ambon ya. Yang ini kemarin sebab saya jadikan dua, akhirnya bika Ambonnya itu agak tipis ya, tapi teksturnya itu dia lembut sekali ya. Nah seperti ini, dia bersarang sekali ya. Kita tes dulu rasanya ya. Lembut sekali juga, untuk manisnya pas ya, tidak terlalu manis ya. Untuk tahu gimana proses pembuatannya, ikutin videonya hingga selesai ya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore Bunda. Kali ini kita mau bikin bika Ambon ya. Bagi yang tidak punya oven bisa menggunakan cetakan kue lumpur atau pakai teflon juga boleh ya. Tapi ini nanti kita oven ya. Di sini kita siapkan dulu bahan E dan juga bahan B ya. Di sini untuk bahan E-nya atau bahan biangnya terdiri dari 50 ml air hangat ya. Kemudian ada 1 sendok teh gula pasir ya. Kemudian ada juga 1 sendok teh ragi instan ya. Kita aktifkan ketiga bahan ini dulu ya. Pertama-tama dalam air hangat ya. Kemudian kita tambahkan gula pasir dan juga raginya ya, supaya raginya aktif ya. Kemudian kita campur ya. Airnya harus benar-benar hangat ya Bunda ya, tidak boleh terlalu panas ya. Bila terlalu panas raginya nanti akan mati ya, atau tidak mengembang ya. Kita biarkan ya, kita sisihkan ya. Kemudian kita siapkan untuk bahan B ya. Di sini ada 200 ml santan ya, 200 ml santan kental. Kemudian ada 1/4 sendok teh garam. Kemudian di sini untuk daun-daunnya ya, untuk perasanya di sini ada 1 batang serai ya, 1 batang serai atau serai. Kemudian ada 2 lembar daun jeruk, ada 1 lembar daun pandan. Kemudian ada setengah ruas kunyit ya, setengah ruas kunyit yang sudah kita parut seperti ini ya. Kemudian dalam panci yang bersih kita masukkan santannya ya. Santan kental seperti ini. Kemudian kita tambahkan garam, daun jeruk, pandan, dan juga serai yang sudah kita geprek, serta kunyit yang sudah kita parut ya. Kita masukkan semuanya ya. Setelah kita campur rata seperti ini, kita didihkan, kemudian biarkan hingga mendidih menggunakan api sedang ya. Nah, biarkan dia hingga mendidih ya. Sambil menunggu santan yang kita rebus mendidih, kemudian kita siapkan untuk bahan C ya. Untuk bahan C di sini kita menggunakan tepung tapioka ya, sebanyak 100 gram. Kemudian ada tepung terigu protein sedang ya. Di sini ada bisa menggunakan 50 hingga 75 gram ya. Kemudian untuk gula pasirnya boleh menggunakan 100 atau 80 gram saja ya. Bila suka manis gunakan 100 gram ya. Kemudian ada 2 butir telur dan ada 15 gram margarin yang sudah kita lelehkan ya.
Bila santan yang kita rebus sudah mendidih seperti ini, kemudian kita matikan apinya, kemudian biarkan dia hangat-hangat kuku ya. Dalam mangkok yang agak besar kita kocok telur ya, dan juga tambahkan gula pasir ya. Kita kocok hingga tercampur rata ya. Menggunakan balon whisk saja ya bunda ya, sudah cukup ya. Biarkan hingga tercampur rata ya. Harus tercampur rata ya bunda ya, supaya tidak amis ya. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kemudian kita tambahkan ragi yang sudah mengembang seperti ini ya. Ragi instan yang sudah kita kembangkan seperti ini ya. Bila dia berbuih seperti ini, tertanda dia aktif ya. Kemudian kita campurkan ya. Campur dan aduk rata ya. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian tambahkan juga tepung tapioka ya, sedikit demi sedikit ya. Berselang-seling dengan tepung terigu ya bunda ya. Kemudian kita aduk rata lagi. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian tambahkan juga margarin lelehnya ya. Tambahkan, kemudian kita aduk rata lagi ya. Terakhir kita masukkan bahan B atau adonan santan ya, tapi harus kita tunggu hingga dia benar-benar hangat-hangat kuku ya bunda ya. Setelah adonan tercampur rata seperti ini, sebelum santan masuk kita saring dulu ya, supaya tidak ada adonan yang bergerindil ya. Kita saring dulu ya. Tujuan kita saring supaya dia lebih lembut ya bunda ya. Gunakan spatula ya. Dia akan, hasilnya itu akan lebih lembut sekali ya. Nah, kemudian kita ambil santan yang sudah hangat-hangat kuku tadi, kita juga saring ya. Kita masukkan ya. Pelan-pelan kita masukkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita aduk ya. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian teksturnya itu seperti ini ya bunda ya. Teksturnya seperti ini. Kemudian
kita diamkan hingga dia mengembang 2 kali lipat, kurang lebih kita lihat 1 jam dulu ya. Nanti kita tengok teksturnya gimana. Kalau sudah mengembang 2 kali lipat berarti boleh kita oven ya. Bila belum, dalam 1 jam belum mengembang, kita biarkan hingga dia mengembang lagi ya. Jangan lupa tutup menggunakan serbet bersih ya. Sambil menunggu adonannya mengembang, kemudian kita olesin, siapkan loyang ya. Kemudian alasin bagian dasar loyang itu menggunakan baking paper ya. Kemudian untuk bagian kanan kirinya olesin menggunakan dengan margarin ya. Tipis-tipis kita olesin ya. Hingga semua permukaannya terolesin dengan margarin ya. Setelah kita biarkan kurang lebih 1 jaman ya bunda ya. Sebab kan biangnya kita aktifkan dulu, makanya dia pun cepat aktif ya. Setelah mengembang 2 kali lipat seperti ini, kita panaskan oven dulu ya. Kita panaskan oven di suhu 170 derajat Celcius ya. Sebelum kita taruh ke loyang, harus kita aduk rata lagi ya. Nah, seperti ini. Dia benar-benar ringan sekali ya bunda ya. Nah, dia berbusa seperti ini ya. Nah, kita aduk hingga anginnya semua keluar ya. Kita aduk dulu ya. Nah, setelah aduk rata seperti ini, semua gelembung udaranya keluar, kemudian kita siapkan loyang yang sudah kita siapkan tadi ya. Kita siapkan loyangnya. Kita jadikan 2 loyang ya bunda ya, sebab ini tadi saya membuatnya 2 resep ya. Kita jadikan 2 loyang supaya dia matangnya merata ya. Nah, kemudian kita taruh ke loyang yang pertama. Kurang lebih setengah-setengah seperti itu ya. Kemudian kita masukkan ke loyang yang kedua. Nah, seperti ini ya tampilannya. Sesudah oven yang kita nyalakan tadi panas ya, kemudian kita masukkan adonan dari kue bika itu ya. Masukkan juga yang satunya. Kemudian kita tutup oven dan jangan terlalu penuh ya nutupnya. Bagian sampingnya seperti ini kita kasih kayu ya, supaya dia tidak tertutup rapat ya. Fungsinya supaya nanti kuenya berpori ya. Setelah kita oven selama 40 menit, kita tengok teksturnya ya. Nah, kita lihat, kita tusuk menggunakan tusuk lidi ya. Bila dia tidak lengket seperti ini, tertanda kue sudah matang ya. Nah, permukaan atasnya itu dia kering ya. Kemudian kita keluarkan dari oven.
Biarkan kita dinginkan di suhu ruang kurang lebih 1 jaman ya, 1 jam atau sekitar 2 jam hingga kue mendingin dengan sendirinya, baru kemudian kita potong ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.